Luka di hati ibu. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang ibu bernama Maksari dan anak semata wayangnya, Raka. Kehidupan mereka penuh dengan kesederhanaan, bahkan seringkali serba kekurangan. Suami Maksari, yang merupakan tulang punggung keluarga, telah meninggal dunia beberapa tahun lalu akibat penyakit yang tak mampu mereka obati karena keterbatasan biaya. Sejak saat itu, Maksari harus berjuang sendirian untuk menghidupi Raka. Maksari bekerja serabutan. Ia menjadi buruh cuci di rumah-rumah warga yang mampu dan juga bekerja di sawah orang lain sebagai buruh tani. Upah yang didapatnya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski demikian, ia tetap bekerja keras tanpa mengeluh, demi memastikan Raka bisa tetap sekolah dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik kelak. Sejak kecil, Raka adalah anak yang penurut dan penuh kasih sayang kepada ibunya. Ia tahu betapa keras perjuangan ibunya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap pulang sekolah, ia sering membantu ibunya menjemur pakaian atau membawa air ke sawah. Ia tidak pernah meminta lebih dari yang bisa diberikan ibunya. Namun, semua itu berubah ketika Raka mulai beranjak remaja. Ia mulai bergaul dengan teman-teman yang suka menghamburkan uang, begadang, dan bahkan mengonsumsi minuman keras. Awalnya, Raka hanya sekadar ikut-ikutan, namun semakin lama ia semakin tenggelam dalam pengaruh buruk mereka. Maksari mulai merasa ada yang berubah dari anaknya. Raka sering pulang larut malam, malas membantu ibunya, dan bahkan mulai berani membantah. Namun, sebagai seorang ibu, Maksari tetap sabar. Ia menasihati Raka dengan lembut, berharap anaknya kembali seperti dulu. Suatu hari, Raka melihat teman-temannya memiliki motor baru. Mereka tampak gagah dan percaya diri saat mengendarainya. Sementara itu, Raka hanya bisa berjalan kaki atau meminjam sepeda tua milik tetangganya. Rasa iri mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, saat makan malam, Raka menyampaikan permintaannya. "Bu, aku mau motor, teman-temanku semua sudah punya. Aku malu kalau cuma jalan kaki." Maksari menatap anaknya dengan penuh kasih sayang, tetapi juga dengan kesedihan. "Nah, ibu tidak punya uang untuk membeli motor. Kita ini makan saja harus berhemat. Kalau ada uang, ibu lebih memilih menyekolahkanmu sampai lulus daripada membeli barang yang tidak begitu penting." Raka mengernyitkan dahi, merasa ibunya tidak mengerti keinginannya. "Bu, aku nggak mau tahu. Pokoknya, aku harus punya motor." Maksari menghela napas panjang. "Ibu benar-benar belum mampu, nak. Sabar dulu ya. Nanti kalau ada rezeki lebih, kita pikirkan lagi." Mendengar jawaban itu, amarah Raka membuncah. Ia merasa ibunya tidak peduli pada keinginannya. Pengaruh buruk dari teman-temannya dan minuman keras yang sering ia konsumsi membuat emosinya tidak terkendali. Malam itu, dalam keadaan mabuk, Raka pulang ke rumah dengan langkah gontai. Hatinya penuh dengan kemarahan. Begitu melihat ibunya duduk di ruang tamu, Raka langsung berteriak, "Bu, aku minta motor. Kalau enggak, aku malu sama teman-temanku." Maksari, yang sudah lelah setelah bekerja seharian, mencoba menenangkan anaknya. "Anak, tolong mengertilah. Ibu hanya seorang buruh cuci dan buruh tani. Uang kita tidak cukup." Namun, kata-kata itu justru semakin menyulut emosi Raka. Tanpa sadar, ia meraih pisau yang tergeletak di meja dapur. Dengan mata penuh amarah dan kesadaran yang hampir hilang, ia mengayunkan pisau itu ke arah ibunya. Maksari terjatuh dengan darah mengalir dari tubuhnya. Matanya masih memandang Raka dengan penuh kasih sayang, seolah ingin berkata bahwa ia tetap mencintai anaknya, meski telah dilukai. Saat kesadarannya kembali, Raka terkejut melihat ibunya tergeletak di lantai. Tangannya bergetar, jantungnya berdegup kencang. "Ibu, ibu, maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja." Tangisnya pecah, namun semuanya sudah terlambat. Tetangga yang mendengar keributan segera datang dan membawa Maksari ke rumah sakit. Beruntung, nyawa Maksari masih bisa diselamatkan. Namun, luka di hatinya jauh lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Raka akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Di dalam sel, ia hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya. Pesan moral:
Kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih ibu tak ternilai oleh materi. Jangan sampai kita terbawa pergaulan yang salah hingga durhaka kepada orang tua. Sesal selalu datang terlambat. Selama masih ada waktu, cintai dan hormati orang tua kita sebelum semuanya terlambat.